Baiklah, saat ini kita akan belajar KD bab 2, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional ini. Nah, KD 3.2 menjelaskan dan menemukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Adapun indikator pencapaiannya adalah yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pertidaksamaan rasional, yang kedua menjelaskan penyelesaian pertidaksamaan rasional, yang ketiga menjelaskan pengertian pertidaksamaan irasional, dan yang keempat menjelaskan penyelesaian pertidaksamaan irasional. Selanjutnya KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Adapun indikator pencapaian di sini yang pertama yaitu menyelesaikan masalah pertidaksamaan rasional dan yang menyelesaikan masalah pertidaksamaan irasional. Adapun materi prasyarat yang harus kita pelajari, kita harus menguasai tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, materi ini telah dipelajari di SMP, jadi kita bisa ingat kembali. Dan yang selanjutnya, materi yang dipelajari di bab 2 ini adalah persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, persamaan dan pertidaksamaan rasional, dan yang ketiga, persamaan dan pertidaksamaan irasional ataupun bentuk akar. Nah, selanjutnya persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita akan membahas materi ini tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Apa itu yang disebut dengan persamaan? Apa juga yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Dan apa yang dimaksud dengan perkuadratnya? Oke. Nah, perhatikan di sini persamaan kuadrat berarti di sana ada tanda sama dengan. Adapun pengertian persamaan kuadrat ini adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Oke, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena jika di sini 0 dikali x kuadrat akan habis dia, maka tidak ada lagi variabel yang berpangkat 2-nya nanti. Nah, makanya syaratnya itu adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat kita adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. A, B, dan C adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, AB itu disebut koefisien. Angka yang ada di depan variabel itu yang disebut koefisien ya. Nah, X disebut variabel. Baiklah, selanjutnya mari kita masuk ke penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah memfaktorkan, yang kedua itu adalah rumus ABC. Oke, semuanya dari bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kita ubah bentuknya menjadi EX tambah D, PX dikali Q sama dengan 0. Nah, bagaimana maksudnya? Mari kita perhatikan bentuk soalnya. Nah, contoh soal di bawah ini, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurang 5x kurang 24 sama dengan 0. Nah, kita gunakan cara pemfaktoran. Nah, cara ini kita selesaikan dengan memfaktorkan terlebih dahulu. Kita buat A-nya berapa? Nah, A-nya 1, B-nya min 5, C-nya ada min 24. Kita kalikan A dikali C. A kali C adalah 1 dikali min 24 sama dengan min 24. Berarti kita cari pemfaktoran dari min 24. Jika kita kalikan menghasilkan min 24 dan kita tambahkan menghasilkan negatif 5. Nah, apa saja dia? Mari kita faktorkan dia. Nah, faktor 24 itu adalah A dikali C 1 kali min 24. Nah, berarti apa saja faktornya? 1 dikali 24. Nah, itu dia. Apakah 1 kali 24 hasil selisihnya min 5? Tidak. Berarti kalau selisihnya adalah min 5, berarti dia tidak dapat ya. Nah, maka kita cari lagi faktornya. Nah, 1 kali 24. Nah, ini kalau misalnya kita jumlahkan 1 tambah 24 itu kan hasilnya 23 ya. Berarti ini bukan faktornya. Jadi kita cari faktor yang kedua, 2 kali 12. Nah, jika ditambahkan, apakah dia menghasilkan min 5? Kan tidak. Nah, berarti kita cari faktor yang ketiga.
positif 3 dengan negatif 8. Nah, kalau kita jumlahkan negatif 3 dikurang 8, hasilnya kan min 5. Berarti inilah yang kita ambil faktornya. Oke, berarti selanjutnya mari kita daftarkan X ditambah 3 dikali X dikurang 8. Berarti dari sini ya. Selanjutnya kalau kita kalikan hasilnya akan sama. X dikali X itu X kuadrat, X kali min 8 adalah min 8X, 3 dikali X adalah positif 3X, 3 dikali min 8 itu adalah min 24. Selanjutnya kalau kita ekspresikan itu hasilnya X kuadrat dikurang 5X dikurang 24 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Nah, X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurang 8 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh X sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 8. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 3,8. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua, yaitu selesaikan soal ini masih dengan cara memfaktorkan ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 1, B-nya min 5, dan C-nya 6. Berarti kita kalikan A dikali C, 1 dikali 6. Kita cari faktor 6. Kalau kita kalikan hasilnya positif 6. Kalau kita jumlahkan hasilnya menghasilkan min 5. Mari kita daftarkan faktor-faktor perkalian dari 6. Oke. Oke, perhatikan 1 dikali min 6. Apakah di sini selisihnya adalah min 5? Ya, ada min 5. Tapi kalau kita kalikan positif 1 dikali min 6, hasilnya negatif 6. Berarti ini bukan faktor dari yang kita cari. Sedangkan yang kita cari adalah hasilnya min 5. Nah, min 2 dikali min 3. Apakah kalau kita kalikan hasilnya positif 6? Iya. Tapi kalau misalnya kita jumlahkan, apakah hasilnya min 5? Ya, benar juga. Berarti kita gunakan faktornya min 2 dan min 3. Karena dia akan menghasilkan min 5 kalau dijumlahkan. Sehingga kita ambil X dikurang 2, X dikurang 3. Selanjutnya kita buat pembuat nolnya. Nah, kita sesuaikan dengan persamaan di atas dia. Kalau benar dia faktor yang kita ambil tadi menghasilkan 0, berarti itulah faktornya. Nah, pembentuk nolnya itu adalah X dikurang 2 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya adalah X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian kita adalah 2,3. Kenapa tidak kok 3,2? Karena kita akan memulai dengan angka yang terkecil. Nah, sehingga dia 2,3. Baiklah, selanjutnya contoh nomor 3, di mana A-nya tidak lagi sama dengan 1. Untuk menyelesaikan soal bentuk seperti ini, 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan min 2. Untuk setiap A yang tidak sama dengan 1, maka caranya adalah kita kalikan faktornya. Berarti yang di sini nih kita jadikan pecah dia 2x dikali 2x. Selanjutnya ini adalah faktor dari yang kita cari nanti per 2. Selalu seperti itu. Di sini 2x berarti 2x kita kalikan dengan 2x per 2. Selanjutnya mari kita cari faktor dari 4. A dikali C itu. Nah, A kali C kita adalah min 4. Berarti kita cari faktor yang jika kita kalikan menghasilkan min 4 dan jika kita kurangi menghasilkan positif 3, atau jika kita jumlahkan menghasilkan 3. Nah, kita perhatikan faktor yang menghasilkan perkalian ini, yaitu menghasilkan perkalian negatif 4. Nah, perhatikan di sini 1 dikali 4, apakah dia akan menjadi 4? Tidak ya, maka tanda di sini harus kita permainkan. Berarti min 1 dikali 4 hasilnya adalah min 4. Nah, kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah min 1 ditambah 4 itu adalah positif 3.
Selanjutnya, kita bagi mana faktor pembilang di sini yang bisa kita bagi dengan 2. Kalau 2x kurang 1 ini terlalu sulit untuk kita bagi dengan 2. Nah, makanya yang kita bagikan itu adalah 2x tambah 4, sehingga diperoleh 2x kurang 1, x ditambah 2. Sehingga kalau kita kalikan lagi, hasilnya akan sama dengan yang di atas ini, yaitu 2x kuadrat ditambah 3x kurang 2 sama dengan 0. Jadi, sesudah itu kita cari adalah pembuat nolnya. 2x dikurang 1 sama dengan 0 atau x ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah, dan x sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah min 2, setengah. Selalu kita tuliskan yang kecil terlebih dahulu. Oke, selanjutnya contoh nomor 4. Contoh nomor 4 ini sama saja dengan contoh nomor 3, cuman di sini A-nya adalah 3. Oke, mari kita simak dengan baik-baik. A sama dengan 3, B sama dengan 11, dan C-nya adalah negatif 20. Selanjutnya, kita jadikan faktor seperti tadi itu, 3x dikali 3x per 3 sama dengan 0. Kenapa harus seperti ini? Karena syaratnya seperti ini. Di sini kan A-nya sama dengan 3. Berarti 3 kita kalikan dengan 3, lalu kita berikan dengan 3. Sehingga hasilnya sama dengan 0. Nah, A dikali C-nya itu berapa? 3 dikali min 20. Berarti min 60. Berarti kita cari faktor yang jika kita kalikan menghasilkan min 60. Dan jika kita kurangi, maka menghasilkan positif 11. Mari kita daftarkan. Kalau 1 kali 60 kita kalikan akan menghasilkan 60. Apakah selisihnya menghasilkan positif 11? Tidak. Kalau di sini saya buat negatif 60, di sini 1, berarti min 59. Berarti bukan itu juga faktornya ya. Nah, untuk yang kedua selisihnya adalah 28. Kalau faktor yang ketiga 20 dengan 3 selisihnya itu adalah 17. Maka bukan faktor yang ketiga ini juga faktornya. Nah, faktor yang lain kita perhatikan. Coba 4 dikali 15. 4 kali 15 kan 60. Nah, kalau misalnya kita buat negatif 4 tambah 15, apakah dia menghasilkan positif 11? Benar. Makanya kita buat dia menjadi faktornya. Faktor yang kita cari yaitu kita jadikan dia 3x dikurang 4 dikali 3x tambah 5. 15 per 3. Selanjutnya kita bagi, mana dia yang bisa dibagi, yaitu 3x bagi 3, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya kita jadikan pembuat nolnya. Nah, kalau misalnya kita kalikan ini akan menghasilkan yang sama dengan soal. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. 3x dikurang 5 dikali x tambah 5 sama dengan 0. 3x dikurang 4 sama dengan 0, atau x tambah 5 sama dengan 0. 3x sama dengan 4, berarti x sama dengan 4 per 3. Atau x tambah 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 5. Jadi himpunan penyelesaian kita itu adalah min 5,4 per 3. Ingat ya, selalu yang negatif terlebih dahulu kita tuliskan untuk himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, cara yang kedua itu adalah rumus ABC. Cara untuk mencari faktor lain itu kita gunakan, ada dua cara tadi ya. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC ini kita harus menghafal rumusnya, yaitu x 1,2 sama dengan min b positif negatif akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Nah, berarti ini harus dihafal ya di luar kepala. Nah, oke, kita tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan rumus ABC. Nah, x kuadrat dikurang 5x kurang 24 sama dengan 0. Nah, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan min 24. Selanjutnya, kita masukkan dia ke dalam rumus kita tadi, di mana min B. Nah, min B kita tadi berapa? Yaitu min 5 ya, berarti min dikali min 5 plus minus min 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 24. Tadi C-nya min 24 ya. Nah, per 2 dikali 1. Nah, min dikali min 5 adalah positif 5. Akar min 5 kuadrat ada 25.
4 dikali 1 hasilnya 4, dan kali min 24 ya di sini, berarti 2 dikali 1 tetap 2 kali A-nya. Oke, 5 positif minus akar 25 dikurang min 96. Nah, yang kita tahu jika min ketemu dengan min akan menghasilkan positif 96. Oke, selanjutnya 25 tambah 96 adalah 121. Selanjutnya bisa kita keluarkan dari akar, yaitu X1,2-nya adalah 5 positif minus 11, karena 121 itu adalah akar dari 11 ya. Nah, jika di sini hasilnya 5 plus minus 11 per 2 kali 1. Oke, perhatikan di sini kita tadi ketemu ya 5 plus minus 11, berarti kita keluarkan plus minusnya. Jadi X1 kita adalah 5 ditambah 11 per 2 dikali 1. Nah, untuk X2-nya berarti 5 dikurang 11 per 2 dikali 1. Nah, X1 kita itu adalah 16 per 2, X2-nya adalah min 6 per 2. Nah, sehingga X1 kita ada 8, X2 kita yaitu min 3. Jadi, kita simpulkan di sini himpunan penyelesaiannya adalah min 3,8. Ingat ya, selalu yang terkecil dulu untuk himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian kita yaitu min 3,8. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat ini hampir sama dengan persamaan kuadrat. Yang membedakannya hanya pertidaksamaannya. Oke, kalau di pertidaksamaan kuadrat bentuk umumnya dia menggunakan tanda pertidaksamaan kecil dari 0, besar dari 0, kecil sama dengan 0, dan besar sama dengan 0. Oke. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini, cara kita adalah mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum, ruas kanannya itu sama dengan 0. Apalagi bentuk umumnya? Nah, bentuk umumnya tidak boleh variabelnya bertanda koefisien ini ya, yang A ini tidak boleh bertanda negatif, harus positif. Yang kedua, menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linearnya. Berarti kalau kita tahu faktornya, kita tentukanlah nilai pembuat nolnya. Nah, selanjutnya meletakkan harga nol tadi pada garis bilangan, lalu tentukan tanda positif atau negatifnya. Kalau di soal tandanya besar sama dengan atau lebih besar, maka kita cari daerah yang bertanda positif. Jika di soal ada tanda lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, maka cari yang bertanda negatif. Oke, mari kita simak contoh soalnya. Oke, nah di sini contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 24 lebih kecil dari 0. Oke, di sini silakan kita cari faktor dari A dikali C kita, yaitu 1 dikali min 24 sama dengan min 24. Kita cari faktornya yang menghasilkan jika dikalikan itu adalah min 24, jika kita kurangi hasilnya adalah min 5. Apa saja dia? 1 dengan 24, 2 dengan 12, 3 dengan 8, 4 dengan 6. Berarti supaya menghasilkan min 5, berarti tandanya adalah positifnya di 3, negatifnya di 8. Jika 3 dikali min 8 adalah min 24, jadi positif 3 dikurang 8 adalah 5. Berarti faktor yang kita ambil ini ya, dia ya. Positif 3 dengan min 8. Oke, berarti dia X tambah 3, X dikurang 8 lebih kecil dari 0. Oke, ruas kirinya sudah kita faktorkan. Kita cari pembuat nolnya. X tambah 3 sama dengan 0 atau X dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga X kita sama dengan min 3 atau X sama dengan 8. Harga 0 diletakkan pada garis bilangan. Nah, perhatikan ini dia garis bilangannya ya. Nah, tadi kita dapat min 3 dengan 8. Letakkan dia di garis bilangan. Tanda pertidaksamaan kita adalah lebih kecil, berarti dalam bulat kosong ya tandanya ya. Nah, ini dia. Oke, min 3 dengan 8. Selanjutnya, di sini kita menentukan 3 daerah yang akan kita uji, yaitu daerah 1, daerah 2, dan daerah
3. Mana yang positif, mana yang negatif? Nah, di soal karena ini adalah tanda lebih kecil, berarti kita cari daerah yang bernilai negatif. Nah, untuk daerah 1, berarti kita cari uji yang ke arah kiri ya. Min 3 ke arah kirinya, berarti bebas milihnya mau min 10, min 9, bebas. Yang pasti dia di sebelah kiri dari min 3. Nah, saat ini kita akan mengambil X-nya itu misalnya adalah min 4 ya. Kita ambil contohnya adalah X sama dengan min 4. Kita masukkan atau kita ganti setiap X-nya dengan min 4 ke persamaan kita tadi. X kuadrat dikurang 5X kurang 24 lebih kecil dari 0. Nah, min 4 kuadrat dikurang min 5 dikali min 4 dikurang 24 lebih kecil dari 0. Min 4 kuadrat itu 16, berarti ditambah 20 dikurang 24 lebih kecil 0. 36 dikurang 24 lebih kecil dari 0. Apakah 12 ini lebih kecil dari 0? Ya, salah ya. Karena kita tahu 12 itu lebih besar dari 0. Sehingga untuk nilai min 4 ini dia bernilai positif. Karena 12-nya kan harusnya dia nilainya lebih besar dari 0 ya. Oke, selanjutnya kita ambil X-nya lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari 8. Nah, kita ambil X-nya adalah 0. Nah, semua nilai X kita ganti dengan angka 0. Berarti 0 dikuadratkan dikurang 5 dikali 0 dikurang 24 lebih kecil dari 0. Min 24 lebih kecil dari 0. Ini benar atau tidak ya? Nah, benar ya. Sehingga diperoleh min 24 lebih kecil dari 0. Jadi daerah 2 ini adalah daerah negatif. Oke, selanjutnya kita uji daerah 3. Kita ambil sebarang saja. Pokoknya dia lebih besar dari 8. Nah, di sini kita ambil X-nya itu misalnya 10 ya. Nah, semua kita ganti X bernilai 10. Berarti 10 kuadrat dikurang 5 dikali 10 dikurang 24 lebih kecil 0. 100 dikurang 50 dikurang 24 lebih kecil 0. 50 dikurang 24 lebih kecil 0. Hasilnya itu adalah 26 ya. 26 lebih kecil dari 0. Nah, ini benar atau salah? Salah ya. Karena kita tahu 26 itu lebih besar dari 0. Nah, karena dia bernilai salah, maka daerah 3 ini adalah daerah positif. Jadi, kita perhatikan tadi pada garis bilangannya itu. Nah, kalau kita gunakan tadi tanda lebih kecil, maka kita ambil daerah yang bernilai negatif ya. Jadi HP-nya X lebih besar min 3 lebih kecil dari 8. Selanjutnya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan I kuadrat ini sangat mudah sekali. Kita lihat saja tanda pertidaksamaannya, maka kita pasti bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Kalau tandanya lebih kecil, berarti himpunannya nanti X1 dan X2. X1-nya itu selalu lebih kecil. Nah, misalnya ini tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, berarti hasilnya X lebih besar dari X1 dan lebih kecil dari X2. Hanya berbeda tandanya saja ya, yang satu pakai sama dengan, yang satu tidak pakai sama dengan. Nah, untuk yang kedua, kalau dia pakai tanda lebih besar, besar dengan besar sama dengan, itu nanti hasilnya menggunakan kata atau. X1 lebih kecil dari X1 atau X lebih besar dari X2. Nah, untuk yang pakai sama dengan, X lebih kecil sama dengan X1 atau X lebih besar sama dengan X2. Nah, kalau misalnya menguasai ini saja, untuk tandanya saja, maka kita pasti bisa nanti menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Kita akan cobakan contoh soal tadi, X kuadrat dikurang 5X kurang 24 kecil dari 0. Kita selesaikan, kita ubah ke bentuk umum, yaitu X kuadrat dikurang 5X kurang 24 lebih kecil dari 0. Nah, ini bentuknya sudah bentuk umum ya. Ruas kanannya sudah sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari faktor dari yang ruas kiri itu. Faktornya tadi berapa ya? Berarti X tambah 3, X kurang 8 lebih kecil dari 0. Tentukan pembuat nolnya. X tambah 3 sama dengan 0, atau X dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga X kita sama dengan min 3 atau X sama dengan 8.
kita tetapkan X1 kita yang terkecil ya. Berarti X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan 8. Jadi dari soal tadi X kuadrat dikurang 5X kurang 24 lebih kecil dari 0. Ini kan tanda lebih kecil ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari X1 lebih kecil dari X2. Nah, hasilnya itu adalah X lebih besar dari min 3 lebih kecil dari 8. Sangat mudah sekali ya untuk ini. Selanjutnya, dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini kadang melibatkan pengertian definit positif atau definit negatif. Nah, apa yang dimaksud dengan definit positif dan negatif? Nah, ini akan kita pahami ya. Nah, berarti kita perhatikan di sini diskriminan dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti diskriminannya itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Apa yang dimaksud dengan diskriminan? Nah, diskriminan adalah suatu fungsi yang membuat kita tahu sifat apa yang dimiliki dan berapa banyak penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat. Oke, bentuk umum yang pertama, AX kuadrat ditambah BX tambah C disebut dengan definit positif jika A lebih besar dari 0 dan diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, jika pertidaksamaannya AX kuadrat ditambah BX tambah C lebih besar dari 0 dalam kondisi positif, maka penyelesaian semua X-nya adalah bilangan real. Nah, untuk bentuk kedua, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 disebut negatif jika A-nya lebih kecil dari 0 dan diskriminannya itu lebih kecil dari 0. Jika persamaan ini dalam kondisi definit negatif, maka penyelesaiannya semua X adalah bilangan real. Berarti di sini yang perlu kita perhatikan adalah nilai A-nya, nilai D-nya, dan tandanya. Oke, berarti kalau A-nya lebih besar dari 0, D lebih kecil dari 0, dan tandanya lebih besar, berarti dia definit positif. Kalau misalnya A-nya lebih kecil dari 0, D-nya lebih kecil dari 0, dan tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil juga dari 0, maka dia definit negatif. Nah, itu saja yang kita ingat supaya nanti kita tahu penyelesaiannya itu dalam bentuk X bilangan real. Oke? Di sini kita juga akan belajar contoh soalnya ya, supaya nanti tahu bagaimana cara membedakan definit positif dan definit negatif pada pertidaksamaan kuadrat. Mari kita perhatikan contoh soal. Harilah himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan kuadrat berikut di mana 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1 besar dari 0. Kalau besar dari 0, ini dia bentuk pertidaksamaan kita. Kita perhatikan A-nya lebih besar dari 0. Kemudian kita cari D-nya, diskriminan. Apa rumusnya tadi? B kuadrat dikurang 4AC. Berarti B kuadrat kita apa? Min 2 kuadrat dikurang 4A kita tadi 3 ya, berarti 4 dikali 3, C kita 1, berarti dikali 1 sama dengan 4 dikurang 12 sama dengan min 8. Sehingga kita peroleh A-nya lebih besar dari 0, D-nya lebih kecil dari 0. Berarti persamaan ini yaitu 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1 ini adalah definit positif. Jadi bentuk penyelesaian ini adalah semua x-nya bilangan real. Oke, contoh nomor 2, min 2x kuadrat ditambah 3x kurang 4 kecil dari 0. Apakah ini definit positif atau negatif? Nah, kita uji dulu dia ya. Berarti A-nya benar nih, lebih kecil dari 0. Nah, berarti kita lihat lagi yang D-nya. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B kita tadi 3 ya. Berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali min 2 dikali min 4 sama dengan 9 dikurang 32 sama dengan min 23 lebih kecil dari 0. Nah, berarti ini kita perhatikan sesuai dia ya. D-nya lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita perhatikan penyelesaian pertidaksamaannya tadi apa? Min 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 lebih kecil dari 0. Nah, tandanya lebih kecil ya. Nah, perhatikan tadi
A-nya lebih kecil dari 0, D-nya lebih kecil dari 0, dan pertidaksamaannya lebih kecil dari 0, ini adalah definit negatif, maka semua penyelesaiannya X bilangan real.